Banyak sekali tawaran solusi untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Sayangnya tidak semuanya berjalan dengan mulus. Sebenarnya kita harus kembali lagi ke metode alam. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengelola sampah dari tempat kita sendiri, tidak ditumpuk seperti ini di TPA. Caranya sangat mudah. Pertama, kita menyediakan box bambu 2x1x1 meter untuk kemudian bambu ini menjadi wadah untuk melakukan proses fermentasi atau polemisasi. Beda dari metode pengolahan sampah pada umumnya, seluruh sampah baik organik ataupun non-organik tidak perlu dipilah. Kemudian kita siram bioaktivator. Bioaktivator ini membuat sampah tidak berbau. Dalam waktu 3-5 hari, sampah itu akan menyusut 50%. Kemudian sudah mampu dijadikan sebagai material untuk energi. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pencacahan, dilanjutkan melalui proses pelletisasi sehingga menghasilkan kalori 3.300 kilokalori per kilogram atau setara dengan batu bara muda. Jadilah pellet toast yang mampu berfungsi sebagai energi terbarukan untuk kebutuhan kompor, menjadi bahan baku energi untuk menghidupkan listrik skala desa, dan yang terpenting adalah mampu menjadi energi untuk melakukan co-firing pada PLTU batubara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Nur Hidayat dari PT Kamstuara Bentara Nusantara, startup company di bidang supply and value chain management. Nah, kali ini saya akan mencoba memaparkan konsep community based waste to energy ya, atau TOS, di mana konsep ini adalah konsep pengelolaan dan pengolahan sampah menjadi energi berskala komunitas yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk kebutuhan kompor ya, untuk kebutuhan listrik desa atau listrik kerakyatan, dan juga yang paling terbaru baru beberapa bulan ini adalah untuk kebutuhan co-firing dengan batubara di pembangkit listrik tenaga uap milik PT PLN Persero. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin teman-teman ingin tahu ya background saya. S1 itu di Fakultas Komunikasi jurusan jurnalistik ya. Sempat menjadi wartawan saat itu di Bandung. Setelah itu saya mengambil S2 di Inggris di bidang supply and value chain management, dan di situ saya tertarik untuk menggabungkan ranah jurnalistik dengan ranah supply and value chain management, karena pada saat saya di jurnalistik dulu sudah diperkenalkan dengan teknologi informasi, terutama kaitannya dengan media. Jadi saya mencoba menggabungkan ranah media, jurnalistik, dan juga supply and value chain management, di mana di dalamnya itu terdapat ilmu logistik, transportasi, marketing, finance, termasuk hal-hal non-teknis seperti sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Nah, sebenarnya apa sih metode community based waste to energy itu? Jadi idenya itu adalah bagaimana kita menyolusikan permasalahan sampah di tempat, tidak dibawa ke TPST, tempat pembuangan sampah sementara, atau ke TPA ya, tempat pembuangan akhir yang memang selama ini over capacity. Nah, seandainya TPA itu sudah penuh, lalu kemana lagi kita akan membuang gitu. Sedangkan konsep di TPA itu hanya memindahkan sampah dari masyarakat, kemudian singgah sebentar di tempat pengolahan sampah sementara, dan akhirnya ujung-ujungnya diangkut ke TPA ya. Jadi mau sampai kapan proses ini berjalan terus gitu. Di sana banyak cost yang hambur ya menurut saya. Ada cost transportasi, solar untuk kendaraan, kemudian tenaga kerja, belum lagi bau yang ada di truk atau mobil sampah itu juga mengganggu masyarakat yang di sekitarnya ya. Dan pada saat di TPA ya hanya ditumpuk, hanya dibiarkan begitu saja, tidak dikelola. Dari sejumlah riset yang saya jalani selama 3 tahun ini, kurang lebih hanya 10-20% lah sampah itu tersolusikan ya. Dan selama 3 tahun ini saya juga baru tahu bahwa kontribusi sampah terbesar di Indonesia itu sebenarnya adalah 2, sampah domestik ya. Sampah domestik itu adalah sampah rumah tangga, sampah perkantoran, sampah apartemen, dan hal-hal sebagainya, yang terdiri lagi dari sampah organik dan sampah non-organik seperti plastik, residu, dan segala macamnya. Nah, yang kedua ini adalah sampah biomasa. Ya, sampah biomasa itu daun, ranting, batang, kemudian sisa-sisa dari industri perkayuan dan hal-hal sejenis yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Dan kalau teman-teman melihat
di internet ya, di Google atau di sejumlah berita ya yang visualisasinya itu tentang sampah pantai, sampah sungai. Kalau teman-teman perhatikan dengan seksama bahwa yang ada di sungai atau di laut atau di pantai itu mayoritas adalah sampah biomass. Oleh karena itu, kita memiliki konsep yang namanya pyemisasi atau biodrying. Nah, pyemisasi atau biodrying ini adalah suatu proses pengelolaan sampah di mana seluruh sampah kita masukkan, tidak kita pilah di awal. Bahwasanya nanti sampah itu ingin dipilah nanti setelah proses pyemisasi ini bekerja. Waktu proses pyemisasi ini kurang lebih 3-7 hari tergantung material sampah dan juga kondisi alam. Kita mencoba membuat sesuatu yang mudah. Yang kita butuhkan hanya bambu berukuran 2x1x1 meter persegi dengan setiap sisinya itu memiliki jarak ya, memiliki jarak kurang lebih 1 cm untuk sirkulasi udara. Nah, dari box bambu itu kita masukkan seluruh sampah ya tanpa dipilah. Kemudian setiap 20 cm kita sirami bioaktivator. Langkah selanjutnya adalah kita menunggu hingga terjadi proses pengeringan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pencacahan ya. Proses pencacahannya itu juga tidak terlalu susah ya. Jadi material-material yang sudah dipeyem ini kita masukkan ke dalam mesin cacah, menghasilkan buliran-buliran kecil ya, yang nantinya ujung-ujungnya adalah dilakukan proses peletisasi. Mesin pelet dan mesin cacah ini alhamdulillah kita sudah membuatkan desain ya yang bisa diduplikasi dan diadopsi oleh UKM-UKM yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita bisa memproduksi mesin-mesin itu sendiri, termasuk box bambunya, dan kita tidak bergantung pada teknologi asing. Nah, setelah menjadi pelet, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, alhamdulillah pelet ini telah kita teliti ya. Pelet ini sudah kita teliti memiliki kalori antara 2.800 sampai 3.500 ya. Bahkan untuk kebutuhan biomasa bisa sampai 4.000 kilokalori per kilogram. Nah, kemudian dari situ kita juga melakukan pengujian lebih mendalam ya. Ada yang dinamakan uji proximate, ada yang dinamakan uji ultimate. Langkah selanjutnya kita melakukan uji pemanfaatan pelet tersebut ya. Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama itu adalah mengujinya pada kompor. Ini kompor untuk kebutuhan masyarakat. Ya, kali ini kita akan mencoba mendemokan pemanfaatan yang paling sederhana dari pelet yang dihasilkan dari metode community based waste to energy. Ya, pemanfaatan yang paling sederhana adalah dengan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dari kompor. Kompornya sangat sederhana, hanya berupa plat besi yang di dalamnya hanya sebuah tungku saja. Di sini ada lubang-lubang yang berfungsi sebagai input atau masukan angin supaya terjadi kaidah pembakaran di mana ada bahan bakar, udara, dan panas seperti itu. Kita langsung masukkan bahan bakar pelet ini ke dalam kompor. Ya, setelah kita masukkan bahan bakar ini ke dalam kompor, selanjutnya adalah kita akan menyalakan bahan bakar ini dengan menggunakan pemancing. Ini bisa menggunakan bahan bakar seperti spiritus, solar, ataupun segala macamnya. Jadi selanjutnya kita tunggu sampai api dari kompor ini stabil. Nah, yang nantinya dia akan sebenarnya yang terbakar bukan peletnya, melainkan gas yang keluar dari proses gasifikasi ini.
Ini adalah pemanfaatan paling sederhana dari metode community based waste to energy. Kemudian yang kedua itu adalah kita mengujinya digasifikasi ya, dan menghasilkan produk berupa sintetik gas yang bisa kita manfaatkan untuk dua hal juga. Pertama untuk kompor pengganti gas LPG, yang kedua untuk kebutuhan substitusi solar pada mesin-mesin genset atau diesel ya, untuk kebutuhan listrik. Nah, yang terakhir adalah kita mencampurkan pelet ini ke boiler PLTU batubara. Namun syaratnya adalah kualitas dan kuantitas pelet ini harus sesuai dengan requirement-nya PT PLN Persero. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Diskusi lebih panjang dan lebih detail bisa kita lakukan di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dan kita bisa berkolaborasi mewujudkan Indonesia bebas sampah dan juga bisa membantu program pemerintah untuk mencapai target 23% implementasi energi baru dan terbarukan, dan yang terakhir bisa mencapai 100% rasio elektrifikasi di wilayah terpencil dan kepulauan.